Terima kasih Pak Bambang. AFG ini tentunya bukan Jiwasraya Pak ya. Ya. Satu perusahaan baru yang dimiliki oleh PT Bahan Api dan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group Pak. Sedari awal ya BPUI juga berpikir untuk memang menserap satu perusahaan asuransi jiwa karena melihat kondisi insolvennya Jiwasraya. Ya. Nah kebetulan AFG Life ini diposisikan untuk menerima aset dan kewajiban dari Jiwasraya, kewajiban yang sudah direkrut tadi Pak. Ya, jadi benar-benar satu AFG Life ini satu perusahaan baru yang tidak mempunyai keterkaitan historical dengan Jiwasraya, kecuali dia menerima aset dan polis Jiwasraya. Skema ini adalah satu skema Pak yang ada di industri perbankan Pak, di mana satu bank gagal itu bisa mengalihkan aset dan kewajibannya kepada bridge bank yang kalau di industri perbankan itu dipunyai oleh LPS Pak. Bersama saya Bambang Sadurno di Bangsa TV, mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mensosialisasikan citra asuransi Indonesia. Kami beri judul Menjaga Marwah Asuransi Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar ada masalah yang cukup besar di dunia asuransi, terutama yang menyangkut Jiwasraya. Dan sekarang penanganannya sudah diserahkan kepada PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, BPUI. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Robertus Bilitea, Direktur Utama PT BPUI. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Bambang. Ya. Kabar Bapak? Ya, sehat. Nah, PT BPUI sebagai holding BUMN bidang asuransi dan penjaminan ditugasi oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Bisa dijelaskan skema yang akan diambil dan kapan targetnya persoalan nasabah ini bisa dituntaskan? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya kira media, ya, massa ataupun kebanyakan dari masyarakat, terutama pemerhati asuransi, telah mengetahui ya ada persoalan yang cukup serius di industri asuransi kita. Ya, tentunya salah satunya adalah persoalan yang terjadi di Jiwasraya. Persoalan ini adalah persoalan di mana Jiwasraya menderita ketidakcukupan modal atau risk base kapitalnya minus sampai 1000-an persen, ya, karena karena RBC-nya tertekan sedemikian rupa, gitu ya, maka pada saat bersamaan mereka juga tidak punya kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya kepada pemegang nasabah, artinya ada kesulitan likuiditas sekaligus. Nah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang asuransi, ya Jiwasraya perlu untuk menyusun rencana penyehatan keuangannya di Jiwasraya. Pada waktu setahun lalu Pak Bambang, ada beberapa skenario yang dipikirkan ya dalam rangka mengatasi persoalan Jiwasraya yang tadi saya sebutkan. Skenario pertama adalah
peningkatan modal langsung oleh pemegang saham ke Jiwasraya. Terhadap skenario pertama rasanya akan sulit dilakukan karena pemegang saham yang adalah pemerintah Republik Indonesia, CQ Departemen Keuangan Republik Indonesia, itu juga terbatas dari sisi kemampuan fiskalnya, kemampuan anggarannya. Artinya, kalau kita sebutkan bahwa minus di Jiwasraya itu yang tadi 1.000% dan untuk mendapatkan angka 120%, itu kelihatannya membutuhkan sekitar 50-an triliun, Pak. Ya, pemerintah tidak mempunyai kemampuan ya untuk mentop up sampai 50-an triliun ya. Nah, bisa saja pemerintah kemudian mengeluarkan saat ini 20 triliun atau waktu itu kami propose 22 triliun, Pak. Ya, kalau uang ini semuanya ditempatkan di Jiwasraya, ya, kami khawatir bahwa Jiwasraya kedepannya tidak sound secara bisnis, ya, karena namanya sudah terstigma dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Artinya angka 22 triliun atau 20 triliun saat ini itu tidak secara jangka panjang tidak banyak membantu pemegang saham untuk mendapatkan investasi balik dari modal yang ditempatkan, Pak. Karenanya model yang dipakai adalah model bridge bank sama seperti yang ada dalam penanganan perbankan, Pak. Ya, hanya sayangnya secara normatif model ini belum ada di asuransi. Yaitu pertama dilakukan restrukturisasi terhadap kewajiban Jiwasraya ke seluruh pemegang polisnya. Nah, hasil restrukturisasi ini nanti dialihkan ya kepada IFG Life, satu perusahaan asuransi yang didirikan oleh PT BPUI atau namanya IFG. IFG Life akan menerima pemegang polis yang sudah direstru ya bersamaan dengan menerima aset yang free dan clear dari Jiwasraya. Nah, dari situ kemudian karena aset yang free dan clear ini kelihatannya tidak mampu untuk menutup ya kewajiban Jiwasraya yang sudah direstru, pemerintah top up selisihnya, Pak, ya, sehingga memenuhi ketentuan permodalan yang diatur dalam Undang-Undang Asuransi, yaitu RBC sebesar 120%. Nah, saat ini ya kita lagi menunggu pencairan dananya, Pak, dari pemerintah, dan semua proses sudah rampung, Pak. Nah, ada pilihan itu yang kita sebutkan dengan restru, transfer dan bail-in. Ya, ada pilihan lain sebenarnya, Pak Bambang, dalam industri finansial, ya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yaitu melakukan bail-out, Pak. Bail-out sama seperti yang bail-out terhadap Bank Senturi di perbankan yang pernah kita alami, atau bail-out yang pernah dilakukan oleh pemerintah melalui BPPN ya terhadap bank-bank yang dulu perlu direkap pada zaman krisis tahun 97-98. Nah, bail-out ini di industri asuransi nggak bisa dilakukan, Pak Bambang, karena program perlindungan pemegang polis ini belum ada sampai saat ini. Walaupun undang-undang asuransi yang dibuat tahun 2014 itu sudah mensyaratkan untuk dibuat program ini, ya, sehingga opsi bail-out ini kita tidak bisa kita jalankan. Ya, kalau boleh saya summary, opsi PMN langsung ke Jiwasraya tidak dipilih, ya, karena akan tidak banyak menolong Jiwasraya secara jangka panjang, ya, karena ketidakcukupan kemampuan pemerintah juga untuk mentop up gap dana yang dibutuhkan. Makanya yang dipilih adalah
opsi transfer, restru transfer dan bail-in. Opsi bailout tidak dipilih karena instrumen hukumnya belum ada dan lembaganya juga belum ada. Baik, kalau tidak salah pemerintah sudah menyepakati untuk PMN 20 triliun. Walaupun Bapak kalau tidak salah BPUI pernah mengatakan setidaknya dibutuhkan 24 triliun kalau tidak salah. Nah, yang saya mau tanyakan itu Pak, kalau melalui restru itu apakah semua itu harus dibayar Pak? Apakah bukan misalnya bisa direstrukturisasi lagi para pemegang polis itu, Pak? Baik, Pak Bambang. Restrukturisasi ini adalah bahasa yang sederhana, Pak, ya, memotong sejumlah kewajiban Jiwasraya, ya, kepada para pemegang polisnya atau meng-haircut, ya, sejumlah kewajiban tertunggaknya Jiwasraya ya kepada para pemegang polisnya. Nah, ini restru yang dilakukan seperti itu, Pak. Besaran restru itu kisarannya sekitar 20%, Pak, dari total masing-masing outstandingnya para pemegang polis, Pak. Gitu. Nah, di restru ini mensyaratkan para nasabah ini harus setuju, Pak. Ya, perlu mereka setujui. Karena kalau mereka tidak setujui, maka tidak ada hasil restrunya, Pak. Ya, tidak ada hasil restrunya. Jadi yang tidak setuju tentunya tidak bisa dibawa ke AFG Live. Nah, kenapa tidak bisa dibawa ke AFG Live? Karena tadi yang seperti Pak Bambang sampaikan, ya, pendanaan pemerintah itu terbatas, Bapak. Permohonannya BPUI kepada pemerintah, Pak, melalui Kementerian BUMN itu sebesar 22 triliun, Pak. Ya. Nah, yang dikabulkan oleh pemerintah itu cuma 20 triliun, Pak. Ya, sesuai dengan kondisi keuangan pemerintah pada saat ini, gitu. Nah, kalau boleh saya sedikit lebih detail, Pak, total kebutuhan, Pak, dana sebenarnya itu sebesar 26,7 triliun, Pak. Ya, 26,7 triliun. Diharapkan 22 triliun itu datang dari pemerintah, 4,7 triliun itu akan dicari oleh kami sendiri, oleh holding. Ya, akan tetapi karena pemerintah itu tidak cukup secara fiskal, ya, untuk mengabulkan permintaan kami sebesar 22 triliun, mereka hanya mengabulkan sebesar 20 triliun. Pemerintah sebagai pemegang saham, Pak, ya, maka kami akan mencari sendiri menjadi 6,7 triliun, Bapak. Ya. Nah, terhadap 6,7 triliun ini mudah-mudahan kita bisa dapat segera dari perbankan nasional, Pak. Jadi tidak bisa dengan menjual saham juga, Pak, ya? Jadi sahamnya tidak hanya pemerintah gitu. Di sini, Pak, kebetulan kalau pemerintah kan tidak, pemerintah mempunyai sahamnya itu kan ke Jiwasraya, Pak. Oh. Ya. Kalau saham pemerintah dijual di Jiwasraya itu dijual gitu, Pak, saya khawatir nggak ada yang beli juga, Pak, karena Jiwasraya mengalami insolven, Pak.
Gitu. Maksud saya yang dijual sahamnya IFC itu, Pak. Oh, ya ini pertanyaannya bagus, Pak Bambang. Saya kira ini pertanyaannya bagus ya. Mungkin untuk di holding, Pak, di BPUI-nya kan pemegang sahamnya itu 100% pemerintah, Pak ya. Nah, apakah pemerintah ingin menjual sebagian sahamnya di BPUI? Sejauh ini belum terpikirkan ke arah sana, Pak. Akan tetapi, Pak, untuk menopang pendanaan di IFG Life, Pak, anak perusahaannya BPUI, ya, yang akan menerima menerima aset dan polis transfer tadi, Pak. Ya, kami juga sedang memikirkan juga, Pak, kalau satu waktu sebagian penyertaan kami di sana itu kami jual juga, Pak. Artinya masuknya investor strategik mungkin akan membantu IFG Life menanggung beban, Pak, secara jangka panjang itu, Pak. Nah, pertanyaan saya begini, Pak, kalau direstrukturisasi, apakah itu harus dibayarkan, Pak, semua klaim itu? Apakah tidak bisa misalnya digeser jadi nasabah lagi, tetap jadi nasabahnya IFG? Ya, terima kasih Pak Bambang. Restru itu kemudian, setelah direstru di Jiwasraya, ada satu peristiwa, Pak, yang tadi saya bilang ditransfer ke IFG Life, Pak. Ya, kewajibannya itu ditransfer ke IFG Life. Nah, kalau kewajibannya ditransfer ke IFG Life dengan satu perjanjian, ada master agreement ya, Pak, ya, antara kami dengan Jiwasraya, maka IFG Life akan mempunyai kewajiban, Pak, ya, mempunyai kewajiban kepada para nasabah yang sudah direstru di Jiwasraya, Pak, gitu. Ya. Jadi, anak usaha kami yang namanya IFG Life, Pak, itu akan membayar, Pak, kewajiban ini ke para nasabah yang datang dari Jiwasraya tadi, Pak, yang sudah direstru. Ya. Maksud saya tidak perlu sekaligus gitu, Pak. Jadi dananya yang 20 triliun itu masih bisa gitu. Artinya tidak semuanya harus diselesaikan gitu, Pak. Kita akan mengalami kesulitan, Pak, secara yuridis sebenarnya, Pak. Karena hak para pemegang polis ini sama antara satu dan lainnya, Pak. Jadi tidak bisa katakanlah kita mengutamakan kelompok pemegang polis tertentu, Pak. Tapi seluruh pemegang polis adalah krediturnya Jiwasraya. Karena mereka adalah krediturnya Jiwasraya, di mata hukum seluruh kreditur harus ditreatment, Pak, ya, sama antara satu dan lainnya, Pak. Kalau enggak, itu akan meng-create masalah hukum baru, Pak, ya, ke Jiwasraya ya tentunya. Jadi semuanya akan direstru, Pak. Yang setuju direstru akan dipindahkan. Tapi kalau yang tidak setuju direstru, ya akan tinggal di Jiwasraya. Ini yang kira-kira nanti yang kemudian setuju, artinya persoalannya sudah bisa mulai dibayarkan, itu kapan, Pak, bisa dilaksanakan? Rencananya, Pak Bambang, kami saat ini kan pemerintah sudah setuju dengan angka 20 triliun, Pak. Kemudian keputusan politik berdasarkan politik anggaran juga sudah disetujui oleh DPR. Angka 20 triliun, semua kertas kerja di pemerintah ini sudah disiapkan, Pak. Mudah-mudahan, Pak Bambang, kalau nggak ada aral melintang, ini bulan November awal atau minggu pertama atau minggu kedua November ini sudah
sudah ada pencairan uang ke kami kalau bisa, ya kemudian bersamaan kemudian dilakukan pentransferan polis Rescue dan aset-aset free dan clear dari Jiwasraya kepada AFG Life, Pak. Ya, kalau tidak salah, Pak, kewajiban pembayaran secara cash, ya, ini ada Pak Albert ya, mungkin bisa tambahkan kalau saya lupa ya, itu baru terjadi sekitar 3 bulan setelah Rescue, Pak. Gitu. Jadi begitu dia 3 bulan setelah transfer, Pak, itu ada schedule-nya, Pak. Ya, more or less 2 atau 3 bulan itu, Pak. Saya lupa waktu pastinya, Pak. Ya. Tapi begitu dia dialihkan ke AFG Life, Pak, polis Rescue dialihkan ke AFG Life, maka demi hukum AFG Life sudah langsung mempunyai kewajiban kepada para pemegang polis Rescue ini, Pak. Jadi yang awal November ini apa, Pak? Sudah mereka bisa terima uang atau baru dipindahkan? Belum. Jadi sudah awal November yang terjadi mereka dipindahkan, Pak. Oh, dipindahkan. Nah, nanti mereka menerima uang cashnya, Pak. Itu ada schedule di dalam perjanjian mereka, Pak, dengan apa namanya, dengan Jiwasraya dan dengan AFG Life-nya, Pak. Ya. Yang mereka sudah sepakati, Pak. Ya. Mungkin sekitar bulan Januari atau Februari sudah mulai ada pembayaran bercicil mulai dilakukan, Pak. Jadi kalau begitu sampai sekarang belum bisa diketahui berapa banyak nasabah yang kira-kira setuju Rescue atau yang tidak setuju gitu, Pak, ya? Kalau sekarang sudah ketahuan justru, Bapak. Tidak. Karena kan proses Rescue ini kan kami dilakukan oleh, maaf, bukan kami ya. Dilakukan oleh rekan-rekan kami di Jiwasraya, Pak. Itu sejak setahun atau pertengahan tahun lalu, Pak, mereka lakukan. Jadi proses, kalau boleh saya sampaikan dengan data-data yang ada di meja saya saat ini ya, ada 97,6% ya pemegang polis korporasi sudah setuju, Bapak. Kemudian untuk polis retailnya, nasabah retailnya ini 99,8%, Pak. Oh. Yang pemegang polis bank asuransinya itu 96,5%. Jadi average, Pak, rata-rata ini yang sudah setuju di Rescue ini ada di angka 98% ini, Pak, plus minus, Pak. Ya. Jadi sebagian besar ini sudah setuju untuk sudah setuju Rescue, sudah tanda tangan perjanjian Rescue dan tinggal dialihkan saja nanti, Pak, ke AFG Life, Pak. Nah, sekarang posisi Jiwasraya, Pak, nanti masih menangani tadi yang kira-kira 1%-an itu tadi yang belum selesai. Tadi Bapak sudah katakan bahwa stigmanya sudah tidak terlalu bagus kalau mau meneruskan bisnis asuransi. Kira-kira masa depannya seperti apa, Pak, Jiwasraya itu? Baik, Pak. Jangka pendek, Pak, Jiwasraya itu akan tetap mengurus ya administrasi dari para pemegang polis yang sampai saat ini kami sudah beritahukan, Pak, tapi belum respons, Pak. Ya, jadi mereka masih ada PR di situ karena nasabahnya banyak, Pak, ya. Ini perusahaan asuransi, Pak, gitu. Hak-hak nasabah itu tetap harus dilindungi sehingga pemberesan administrasi yang perlu rekonsiliasi langsung dengan nasabahnya perlu mereka lakukan. Itu pertama, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, mereka ya akan membereskan juga ya aset-aset yang tidak free dan clear, Pak. Aset-aset yang bermasalah mungkin secara dokumentasi ya, secara penguasaan fisik aset dan sebagainya. Aset-aset ini berupa tanah dan
bangunan, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya masih ada nasabah existing, Pak, yang tidak setuju restru tadi, Pak, ya. Nah, terhadap nasabah-nasabah existing yang tidak setuju restru, ya tentunya akan berhadapan dengan kondisi Jiwasraya yang tidak mempunyai kemampuan, Pak, secara finansial, Pak, ya. Nah, tentunya yang ada dalam pemikiran saat ini, Pak, pada fase pertama Jiwasraya akan beroperasi secara terbatas dengan ruang lingkup yang tadi saya jelaskan kepada Pak Bambang. Nah, setelah itu Jiwasraya tentunya akan mengembalikan izin usahanya kepada OJK dan ditindaklanjuti dengan dua cabang besar, Pak. Kalau sudah dikembalikan izinnya ke OJK, kan berarti dia sudah bukan perusahaan asuransi lagi, Pak. Nah, cabang pertama itu adalah apakah dia dilikuidasi, Pak. Ya, bisa jadi dia akan dilikuidasi. Atau kalau memang ada aktivitas usaha yang ada dalam rumpun BUMN yang saat ini membutuhkan satu cangkang company, Pak, ya, maka itu bisa mungkin dimintakan Jiwasraya yang tangani. Tapi untuk opsi kedua ini masih dipikirkan, Pak. Yang mengemuka saat ini adalah likuidasi terhadap Jiwasraya, Pak. Oke, Pak. Sekarang IFG yang secara formal gitu orang menganggap ini penggantinya Jiwasraya ya sebagai asuransi jiwa baru yang dimiliki pemerintah. Ini kedepannya apa, Pak, misinya setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban Jiwasraya? Apakah mau berkembang seperti Jiwasraya sebelumnya atau seperti apa? Terima kasih, Pak Bambang. AFG ini tentunya bukan Jiwasraya, Pak, ya. Ya. Satu perusahaan baru yang dimiliki oleh PT Bahana Pindahan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group, Pak. Sedari awal, ya, BPUI juga berpikir untuk memang menserap satu perusahaan asuransi jiwa karena melihat kondisi insolvennya Jiwasraya. Ya. Nah, kebetulan IFG Life ini diposisikan untuk menerima aset dan kewajiban dari Jiwasraya, kewajiban yang sudah direstru tadi, Pak. Ya, jadi benar-benar satu IFG Life ini satu perusahaan baru yang tidak mempunyai keterkaitan historical dengan Jiwasraya, kecuali dia menerima aset dan polis Jiwasraya. Skema ini adalah satu skema, Pak, yang ada di industri perbankan, Pak. Di mana satu bank gagal itu bisa mengalihkan aset dan kewajibannya kepada BISBank, yang kalau di industri perbankan itu dipunyai oleh LPS, Pak, lembaga penjamin simpanan, gitu ya. Jadi tidak ada hubungan sebenarnya, Pak, antara institusi ini. Nah, IFG Life ke depannya, Pak, tentunya akan kembali ke kita asuransi pada umumnya itu adalah memberikan proteksi, Pak, kepada para nasabahnya. Kita tentunya tidak akan pertama menempatkan investasi kami secara serampangan, Pak, sehingga dari awal tentunya investasi kami akan ditempatkan di investasi-investasi yang secara finansial itu aman, Pak, dan mudah juga untuk yang kedua, investasi-investasi ini akan dikaitkan juga dengan maturity dari liabilitasnya IFG Life, Pak, kepada para nasabahnya. Jadi perumahan investasi ini sudah di setup dari awal oleh holding. Kami mempunyai risk management yang kuat, sistem aktuaris yang kuat, Pak. Jadi keputusan untuk katakanlah melaunch suatu bisnis
itu sudah tidak hanya didrive oleh unit bisnis, Pak, tapi harus dilihat juga oleh teman-teman risk management, Pak. Ya, sebagai bagian dari second line of defense, Pak. Ya, tidak itu aja. Teman-teman aktuaris wajib untuk menghitung ya tingkat kecukupan premi atas produk yang mereka tutup, Pak. Ya. Jadi tidak akan ada tidak terjadi lagi persoalan-persoalan yang ada di Jiwasraya saat ini, Pak. Ya, itu yang kami kami tanamkan ya benar-benar dari awal dengan di berbagai guidelines yang ada, Pak. Ya, perubahan strategik yang ada. Nah, untuk fokus bisnisnya, Pak Bambang, kami akan tentunya karena klaster BUMN ini cukup besar, Pak, ya. Maka of course main market kami ada tetap ada di kelompok BUMN, ya. Tapi kami akan merambah juga di luar BUMN secara agresif, Pak, ya. Itu akan kami lakukan, ya, dengan produk asuransi kesehatan, Pak, dana pensiun, ya, serta asuransi jiwa, ya, yang tradisional sedikit dengan ada kombinasi investasinya, Pak. Tapi harus, Pak. Jadi AFG Life ini berbeda, artinya tidak ada hubungannya dengan Jiwasraya, tetapi akan menempati kira-kira pangsa pasar yang dulu pernah Jiwasraya ada di situ, gitu, Pak, ya, kira-kira. Ya, Pak, ya, akan menempati pangsa pasar yang dulu Jiwasraya ada di sana, ya, terutama di BUMN, karena kan yang juga direstru, Pak. Itu kan program anuitas, Pak, program pensiunan beberapa banyak perusahaan BUMN, Pak. Itu yang direstru dan ditransfer juga ke kita, sehingga pasar ini bisa kita manfaatkan, Pak. Jadi diperlukan kerja keras, Pak, ya, untuk membangun meyakinkan supaya bayang-bayang Jiwasraya ini tidak terbawa terus nanti. Betul, Pak. Saya mau bertanya yang lain, Pak. Kan di bawah BPUI juga ada asuransi-asuransi lain yang sekarang sudah jalan, Pak. Itu seperti apa, Pak? Kami punya asuransi kerugian, Pak. Ya, asuransi kerugian atau asuransi umum, ya. Itu ada Jasindo, ada Astrindo, ada Jamkrindo, kemudian ada Jasara Harja, dan anak-anak usahanya, Pak. Secara keseluruhan yang kami lakukan terhadap asuransi-asuransi ini, Pak, yang pertama kami mereview model-model pengambilan keputusan yang ada di masing-masing OPSCO, Pak. Itu yang saya sebutkan tadi, Pak. Apakah keputusan dalam melakukan underwriting, ya, keputusan dalam penerbitan produk baru dan lain sebagainya, dan keputusan dalam penempatan investasi, ya, itu dilakukan dengan model 4ICE principle, ya, atau lebih dari 4ICE, Pak. Ini yang kami review. Ya, kemudian yang kedua, kami mereview juga secara detail mengenai fokus bisnis mereka, Pak. Jadi kayak Askrindo, fokus bisnisnya apa sih yang Askrindo itu kuat sebenarnya, Pak. Tentunya kita melihat mereka kuat di asuransi kredit. Jamkrindo kuatnya apa? Penjaminan, Pak. Satu-satunya yang punya lisensi penjaminan yaitu Jamkrindo, Pak. Kemudian Jasara Harja saya kira itu asuransi wajib, Pak, ya. Tapi kami juga duduk dengan mereka bagaimana lebih mempercepat layanan kepada nasabah dan bagaimana sekarang ini membangun kapasitas mereka, ya,
dalam mengutilisasi database yang mereka punyai, Pak. Jasindo kami juga melihat fokus bisnisnya kuatnya di mana mereka. Mereka ada di katakanlah di marine hull, ada oil and gas, ya. Kemudian mungkin ada properti di Jasindo. Selain itu kami dalam proses review, Bapak, ya, tingkat tingkat kecukupan modal mereka. Kebetulan mereka lagi juga diaudit oleh PwC, Pak. Ya. Nah, dari sana nanti akan kami tahu, Pak, apakah modalnya ini mencukupi apa tidak. Ya, apakah pencadangan yang mereka lakukan, baik cadangan maupun teknisnya cukup apa tidak. Begitu. Ya. Nah, setelah kami mendapatkan laporan PwC dan konsultan-konsultan pendukungnya, Pak, terhadap poin terakhir ini, kami akan menentukan langkah-langkah selanjutnya seperti apa, Pak. Gitu. Ya. Jadi karena holding ini baru, Pak, ya, jadi dia mempunyai kesempatan banyak untuk mereview detail, Pak Bambang, dari sisi fokus bisnis, dari sisi tata kelola yang saya bilang tadi, tata kelola pengambilan keputusan, ya, dari sisi tingkat kemampuan finansialnya, Pak. Ya, apakah solvabilitasnya mencukupi, apakah pencadangannya mencukupi, dan sebagainya. Ya. Nah, ini dalam proses review yang dilakukan oleh holding bersama-sama dengan konsultan yang di-setup oleh holding, Pak. Ya. Tapi pada umumnya cukup sehat, Pak, ya? Pada umumnya, Pak, kelompok ini cukup sehat. Tapi ada tekanan di beberapa sisi, Pak, karena mereka bersaing satu sama lain, Pak Bambang. Dan bersaing ini kan begini, Pak Bambang, di pengamatan kami, karena asuransi ini kan di Indonesia ada kesan dijual, Pak, jadi komoditi, Pak. Jadi antara para asuransi itu bersaing secara keras satu sama lainnya, bisa banting-bantingan harga, bisa jadi, ya terjadi di rumah kami begitu juga, Pak. Ya, sehingga impact-nya mereka juga bisa mengalami kesulitan finansial, Pak. Gitu. Tapi pada umumnya baik, Pak. Mudah-mudahan saja hasil review kami nanti bisa menggambarkan kondisi mereka sesungguhnya seperti apa, Pak. Mungkin Bapak bisa gambarkan untuk tahun depan 2022 kira-kira apa yang dicapai oleh holding BPUI ini? Baik, Pak. Terima kasih, Pak Bambang, ya. Tahun 2022 saya kira tantangan yang kami hadapi juga cukup challenging, ya. Secara makroekonomi kita melihat bahwa kita perlahan-lahan bisa keluar dari kondisi COVID saat ini, Pak, yaitu ditandai dengan angka-angka perkembangan makroekonomi, indikator laju inflasi, ya pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, Pak. Nah, keadaan ini tentunya cukup menggembirakan, ya, secara nasional maupun bagi AFG. Akan tetapi di tahun 2022 kita tetap wajib mewaspadai situasi di mana pada saat ini kita tahu bahwa OJK masih memberikan relaksasi terhadap non-performing loans yang ada di bank, dan tentunya kredit-kredit ini kan ada juga yang diasuransikan ke AFG atau dijamin oleh AFG, Pak, melalui Aksindo dan Jamkrindo, Pak. Itu kita tetap jaga. Nah, namun demikian, Pak, kami tentunya tetap optimis, Pak, ya, mengingat sebenarnya penetrasi industri asuransi, Pak, itu masih di Indonesia itu masih rendah, Pak. Ya,
angka kisarannya itu sekitar 3% Pak. Jadi konsumennya sebenarnya masih banyak. Di IG Live kami berharap di tahun 2022 secara perlahan-lahan mereka akan fokus dengan kerjasama dengan perbankan dan tentunya dengan kelompok-kelompok BUMN lainnya, dan mulai masuk ke pelayanan asuransi kesehatan Pak, ya, untuk menopang pertumbuhan mereka, ya. Tentunya mereka akan masuk juga ke DPLK, ke program dana pensiun Pak, ya, dengan juga bersinergi dengan kelompok-kelompok yang ada di kami Pak, kelompok-kelompok anak usaha di capital market dan aset manajemen Pak, ya. Jadi mereka bisa juga masuk ke platform digital secara bersama-sama Pak. 2022 Pak. Asuransi umum, asuransi kerugian, ya, karena mereka sudah kami gariskan secara strict, ya, kekuatannya masing-masing, ya. Kami berharap di tahun 2022 Askrindo bisa bertumbuh secara kuat di surety dan asuransi kredit tentunya. Jamkrindo akan kuat di penjaminan, kemudian Jasindo terus fokus ke asuransi migas, ya Pak, marine hull, serta harta benda Pak. Ya, itu yang kami harapkan akan akan kami jaga di tahun 2022 Pak. Ya. Tetap kami was-was Pak dengan kondisi portofolio kredit eksklusif di perbankan saat ini Pak. Terakhir Pak, mungkin Bapak masih ada harapan atau saran pada pemerintah, pada OJK, kalangan dunia asuransi sendiri, terutama konsumen dan nasabah, yang diharapkan apa yang harus dilakukan untuk bersama-sama menjaga tadi trust terhadap dunia asuransi, karena menurut Bapak penetrasinya masih kecil sehingga peluangnya masih sangat besar. Monggo silakan Pak. Terima kasih Pak. Untuk IFG Live sendiri Pak, untuk IFG Group, ya, mudah-mudahan saja kalau bisa direspons juga oleh teman-teman asuransi lainnya di luar IFG. Marilah kita melakukan atau mengeluarkan produk-produk yang sehat Pak, produk-produk yang bisa kita penuhi, ya. Jika produk-produk itu melahirkan kewajiban kepada kita, sebagaimana yang tertera dalam perjanjian polis, ya. Jadi kita hindari kita mengeluarkan produk-produk yang kemudian hasil investasi yang kita lakukan itu tidak cukup sebenarnya untuk mengembalikan kewajiban kita kepada para nasabah kita. Kemudian yang kedua, fokus pada proteksi untuk nasabah tentunya, ya, sehingga nasabah benar-benar mendapatkan proteksi dari perlindungan yang diberikan oleh asuransi, ya, sebagaimana dijanjikan dalam polis-polis yang mereka pegang. Nah, dengan OJK tentunya kami berterima kasih dengan OJK karena diskusi sampai saat ini cukup produktif dengan OJK. Kami berharap di tahun 2022, ya, diskusi-diskusi kami dengan OJK, menukar pikiran kami dengan OJK terus dapat dilangsungkan, ya, karena penanganan industri asuransi di Indonesia, ya, tidak saja berada di pundak OJK, ya, semata, tapi juga ada di kami selaku pelaku usaha asuransi.
bahu-membahu antara regulator dan pelaku usaha asuransi untuk menciptakan pasar yang sehat. Menurut kami itu penting. Gitu. Nah, bagi pemerintah, kami berharap bahwa terhadap pelaku-pelaku usaha asuransi yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang, ya sekiranya bisa ditindak dengan tegas, Pak, untuk menciptakan market yang bersih, sekaligus memberikan pesan yang kuat kepada konsumen bahwa investasi mereka atau polis yang mereka berikan memberikan perlindungan yang baik kepada mereka. Nah, harapan kami dengan 3 poin tadi, ya secara perlahan-lahan itu bisa menaikkan ya sumbangsi asuransi pada GDP kita, Pak. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak Robertus Bilitea, Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (BPUI), yang telah menjelaskan banyak hal, terutama bagaimana penanganan nasabah Jiwasraya selanjutnya, yang pada prinsipnya sudah ada keputusan, tinggal pelaksanaannya membutuhkan proses waktu dan administrasi. Begitu Pak ya? Ya Pak, Pak Bambang. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Salam sehat Pak. Ya, Pak.